Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan channel YouTube saya. Perkenalkan di sini nama saya Selvi Dwi Indriani, NIM 1910604016, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Mari kita simak materi mengenai PPh pasal 22 dan pasal 23. Cekidot. PPh pasal 22. PPh atau pajak penghasilan pasal 22 dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik itu milik pemerintah maupun milik swasta. Jadi, PPh 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224, pemungutan PPh pasal 22 meliputi 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang. 2. Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah. 3. Bendahara pengeluaran berkenan dengan membayar atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA. Badan usaha milik negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau ATM, dan importer umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan. Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Jenis tarif PPh pasal 23. Berdasarkan aturan yang berlaku dan tercantum dalam Undang-Undang PPh, tarif PPh 23 dibedakan atas dua jenis. Berikut ini ulasannya. 1. Tarif PPh 23 sebesar 15%. Wajib pajak diharuskan membayar PPh sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus, atau sejenisnya, selain yang belum dipotong oleh PPh pasal 21, seperti yang tercantum di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 36 tahun 2008 tentang PPh. Dividen yang dimaksud termasuk dividen yang diterima oleh pemegang polis dari perusahaan asuransi serta pembagian sisa hasil usaha koperasi. Bunga adalah diskonto, premium, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Sementara yang dimaksud dengan royalti adalah imbalan atas penggunaan hak. 2. Wajib pajak diharuskan membayar PPh sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta. Sewa dan penghasilan lain yang berasal dari penggunaan tanah dan bangunan dikecualikan dari pajak ini. Dasar hukumnya dapat kita temukan pada pasal 4 ayat 2 bagian D. Tarif ini juga berlaku untuk jumlah bruto dari imbalan jasa teknik, jasa konstruksi, jasa manajemen, dan jasa konsultan. Selain itu, ada beberapa jenis jasa lain yang dikenakan tarif PPh 23 2%, yaitu jasa penilai, jasa akuntansi, jasa hukum, jasa perancang, jasa pengolahan limbah, jasa penerbitan atau pencetakan, jasa penerjemahan, jasa sertifikasi, dan lain sebagainya seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Adapun contoh PPh pasal 23, di sini ada perhitungan PPh pasal 23 dengan tarif pemotongan 2% dan ada perhitungan PPh pasal 23 dengan tarif potongan 15%. Demikianlah penjelasan saya mengenai PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.